Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Shalom, jemaat Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk berbakti pada hari ini. Kita tidak lagi berkumpul secara fisikal di gereja, tetapi kita berkumpul di rumah masing-masing. Dan saya percaya Tuhan juga hadir di rumah Anda masing-masing. Jadi dengan tidak membuang waktu, marilah kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun. Sehingga hari ini Tuhan, kami mempunyai kesempatan lagi untuk berbakti di tempat ini, di rumah kami, bersama keluarga kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami
Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak dipuji, Dia layak disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, mari kita puji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku.
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku tahu, tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, topang hidupku. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku tahu, tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
aku di atas segalanya. Kaulah sumberku aku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, kami agungkan nama-Mu, kami berseru Yesus, terpujilah nama-Mu. Doa hari ini bersama kita katakan, bangunkanlah ya Tuhan kehendak umat-Mu yang setia, supaya dengan menghasilkan buah pekerjaan yang banyak, mereka diberkati oleh Engkau sendiri sampai berkelimpahan, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama daripada Perjanjian Lama, Mazmur 34 ayat 1 hingga 10. Ayat 1. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kerana Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu padanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 1 hingga 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kerana merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, kerana mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, kerana mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, kerana mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kerana merekalah yang mempunyai kerajaan syurga. Berbahagialah kamu jika kerana aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, kerana upamu besar di syurga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Inilah Injil Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk minggu ini karena kami dapat berkumpul sekali lagi dalam kebaktian ini di rumah-rumah kami masing-masing, dan kami serahkan penyampaian firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengikutinya dan dapat mengerti dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema saya untuk khotbah minggu ini adalah apakah gambar seorang murid? Yang saya simpulkan daripada bacaan Injil sebentar tadi. Ada 3 perkara yang saya mau kongsikan pagi ini. Yang pertama, perkara pertama itu saya mau mengongsikan tentang seorang murid yang berbahagia di bumi ini, tetapi lebih-lebih lagi di surga nanti bersama hadirat Allah. Kebetulan juga hari ini adalah 1 November. Ini adalah satu hari yang dipanggil Hari All Saints, All Saints Day. Satu hari untuk memperingati semua orang kudus. Satu musim di mana gereja mensyukuri Tuhan atas kehidupan semua murid orang kudus yang sudah meninggal tetapi sekarang terkumpul di surga bersama Bapa di surga. Semasa hayat mereka ini mentaati Tuhan. Tetapi apabila mereka meninggal, mereka hidup bersama Tuhan berbahagia. Jadi hidup seorang murid yang bahagia di bumi maupun juga di surga. Sehubungan dengan itu, kita juga mau mengambil kesempatan ini. Saya mau mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Cathedral All Saints. Ulang tahunnya yang ke-109 pada hari ini. Sesungguhnya satu katedral kita yang penuh sejarah. Yang kedua yang saya akan kongsikan nanti itu adalah seorang murid itu bertumbuh dalam iman meskipun mereka mendepani cabaran yang berat. Dan yang ketiga, perkongsian yang ketiga itu adalah seorang murid itu berbeza daripada dunia di sekelilingnya. Destiny kita, destiny seorang murid adalah untuk bersama Bapa di surga, berbahagia dan selamat abadi. Tetapi kita di bumi ini, kita mesti mengerti juga pengajaran Tuhan Yesus untuk kita. Jadi mari kita lihat ketiga-tiga perkara ini dengan lebih dekat lagi yang saya sebutkan itu sebentar tadi. Yang pertama, saudara, itu adalah murid yang berbahagia. Murid yang berbahagia. Dalam bacaan itu, bacaan Injil sebentar tadi, kita lihat ayat 11 dan ayat 12 ini ditujukan kepada pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang percaya hari ini. Yesus berkata seperti ini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sedemikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Murid yang berbahagia. Yesus kata, berbahagialah kamu. Bacaan Injil ini adalah sebahagian daripada siri pengajaran Tuhan Yesus yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Itu kita boleh dapat dalam pasal yang ke-5 sehinggalah kepada pasal yang ke-7. Nah, bila kita melihat pengajaran ini lebih dekat dan kita melihat dia punya pengajaran yang berbentuk praktikal dan bagaimana seseorang Kristen itu menjalani kehidupan Kristennya, ya. Apa yang kita mau lihat di sini, saudara, adalah petikan ini dia memberikan kepada kita perkataan bahagia disebut sebanyak 8 kali. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ini ditujukan kepada murid-muridnya. Berbahagialah kamu, berbahagialah 8 kali. Sudah tentunya kata bahagia ini sangat penting untuk kita mengerti lebih dekat. Kata bahagia ini, istilah bahagia ini merangkumi keseluruhan inti daripada pengajaran kitab Injil. Selain itu juga kita dapati kebenaran ini disajikan dengan begitu mendalam, dan pengajaran ini sudah tentunya tidak akan dapat disampaikan oleh mana-mana guru sekalipun di dunia ini, kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi mari kita lihat perkataan bahagia itu. Kata berbahagia ini, yang kalau kita lihat di bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, perkataan itu adalah berbunyi makrios. Kata makrios itu, berbahagia itu, diterjemahkan berbahagia itu, mempunyai arti yang lebih dalam, yaitu bahagia yang ilahi, bukan setakat bergembira sukacita seperti mana mungkin pahaman kita manusia secara umumnya. Kata berbahagia ini, makrios ini, hanya boleh terbit, hanya boleh lahir dari Tuhan, lahir dari sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan dan bersama Tuhan. Kata bahagia ini timbul karena kita memiliki Tuhan, maksudnya. Itu sangat penting. Maksudnya itu adalah apapun hubungan yang terjalin, kalau ia terjalin di luar Yesus, walau bagaimanapun menyeronoknya sekalipun, ia tidak akan disebut makrios atau berbahagia di dalam Alkitab itu. Ia akan disebut dengan kata lain, eudaimonia, bahasa Yunaninya. Apakah itu eudaimonia? Eudaimonia itu adalah kebahagiaan juga, tetapi itu adalah kebahagiaan di tahap manusia yang fana dan fasik. Kata bergembira selalunya datang daripada sumber yang membuat seseorang itu gembira. Seperti contohnya kalau kita menyambut hari jadi, atau pergi bercuti bersama keluarga kah, atau mungkin pergi memancing kah di tempat yang baru, dan hasilnya sangat lumayan, kita gembira. Tetapi bahagia itu, gembira itu hanya setakat manusia. Oleh itu saudara dan saudara sekalian, bahagia yang dipakai oleh Yesus di sini, yang kita sedang katakan sekarang ini, bersumber, timbul, lahir hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab yang demikian, ketika kita berada di dalam keadaan dicela atau dianiaya atau difitnah, kita masih boleh bersukacita, bergembira, berbahagia. Dengan kata lain, mengalami perkataan itu, berbahagia itu. Karena apa? Karena kita ada Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Haleluya, saudara dan saudara sekalian. Ketahuilah, Alkitab juga menyebut Allah itu sendiri adalah bahagia. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan.
Ada satu lagi petikan yang lain di dalam 1 Timotius juga pasal 1 ayat 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Maha bahagia. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi saudara dan saudara sekalian, apakah gambar seorang murid Kristus? Saya mau katakan begini. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Makrios. Bahagia yang bersumber daripada Kristus Yesus. Sungguh pun pada hari ini kita harus menjalani kehidupan yang sangat mencabar. COVID-19 contohnya. Tetapi biarlah kita kelihatan dan memiliki penuh kebahagiaan, sukacita pengharapan. Karena apa? Karena kita ada Tuhan dan kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang membuat kita bahagia, membahagiakan kehidupan kita. Jadi saudara dan saudara sekalian, inilah gambar pertama, murid yang bahagia. Dengarkanlah dia, dengarkanlah firman-Nya, maka kehidupan kita akan dipenuhi bahagia, makrios ini yang merupakan Allah itu sendiri. Nah, itu yang pertama yang kita belajar. Gambar seorang murid adalah dia berbahagia. Gambar yang kedua, saudara, yang kita simpulkan daripada bacaan Injil ini adalah murid yang bertumbuh. Bertumbuh dalam iman meskipun berhadapan mendepani cabaran yang berat. Kalau kita baca di dalam ayat 3 sampai 6 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini adalah keadaan murid di atas bumi ini yang masih berlangsung, masih berterusan. Tetapi Yesus kata berbahagialah mereka, karena mereka ada Tuhan. Dan oleh sebab itu mereka harus maju ke depan, bertumbuh di dalam iman mereka. Itu gambaran yang kedua, murid yang bertumbuh. Nah, apa artinya miskin itu? Hal ini tidak bermakna miskin itu miskin kebendaan atau miskin uang. Bukan itu yang dimaksudkan, saudara. Maksud miskin di sini adalah rindukan kerohanian, merindukan hadirat Tuhan. Murid Yesus, murid Kristus bertumbuh merindukan kehadiran Tuhan. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan rasa layak diri, dengan perbuatan yang baik yang kita miliki, melainkan seperti kita mengosongkan diri kita, seperti lapar dan hanya memohon kemurahan-Nya. Satu lagi perkataan yang disebut di sana adalah berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Hal ini bermaksud orang itu berduka cita, maksudnya dia bersedih karena dosa. Dalam arti kata yang lain, dalam kehidupannya dia mau menolak dosa itu. Ada penyangkalan terhadap dosa itu. Saudara dan saudara sekalian, hal ini tidak bercakap tentang berduka cita karena ada kematian. Bukan berduka cita karena ada orang yang meninggalkan kita, bukan. Ini berduka cita atas kehadiran dosa. Dosa yang membuat seseorang itu angkuh atau bongkak, sombong kehidupannya di hadapan Tuhan. Satu lagi perkataan di sana adalah lemah lembut.
Lemah lembut di sini adalah sikap yang di hadapan Tuhan dia lemah lembut, hormat di hadapan Tuhan. Seorang murid dia bertumbuh di dalam quality yang seperti ini. Bila kita datang kepada Tuhan, kita tidak boleh datang dengan perasaan yang angkuh atau dengan sikap yang membenarkan diri sendiri seolah-olah kita tidak bersalah. Melainkan kita datang dengan sikap seperti anak-anak kecil, dengan tidak dapat membuat apa-apa, melainkan hanya menerima daripada Tuhan. Sikap yang seperti itu, sikap lemah lembut. Dan kita bertumbuh dalam quality seperti itu. Saudara dan saudara sekalian, banyak lagi yang boleh diperkatakan di dalam bacaan Injil ini. Tetapi inilah contoh-contoh yang dapat saya berikan. Karena kita melihat khususnya tema kita, apakah itu gambar seorang murid. Dan di sini kita melihat terjadinya satu proses pertumbuhan di dalam perjalanan seseorang murid itu kepada kehidupannya di dalam Tuhan, ke arah kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Dia menginginkan hadirat Allah, seperti miskin di dalam roh. Dia menolak dosa dan menyesali adanya dosa itu, dan dengan lemah lembut dan jujur mendekati Tuhan. Itu adalah proses kematangan. Ini adalah pertumbuhan. Dan ini adalah gambaran seseorang murid Tuhan Yesus. Bertumbuh. Seseorang murid yang bertumbuh itu adalah seseorang yang memiliki kehidupan yang rendah di hadapan Tuhan. Bahagian yang lain di dalam ucapan ini, saudara, di dalam teks ini kita boleh dapati bahwa seseorang itu bila dia bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dia akan berubah, dia akan mempunyai satu perubahan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dan perubahan itu nampak ditampilkan dalam kehidupannya. Tetapi semuanya itu adalah berpusat kepada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bertumbuhlah, saudara. Bertumbuhlah di dalam hidup Kristen kita. Contohnya dalam bertumbuh ini kita pandai berdoa, belajar untuk berdoa. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa selepas bangun pagi. Tak perlulah panjang-panjang doa itu. Cukup untuk berdoa. Dan saya percaya kalau kita setia dalam hal itu, lama kelamaan kamu akan diberi kekuatan baru, dan kamu dapat pula berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Firman Tuhan mengatakan. Nah, itu yang kedua, murid yang bertumbuh. Gambar yang ketiga yang kita dapati daripada pembacaan Injil ini, saudara dan sekalian, adalah yang ketiga ini adalah murid yang berbeza. Radikal kehidupannya di dalam Tuhan, lain daripada yang lain. Di dalam ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi, kita dapat tangkap gambaran ini, bahwa bila kita mengikuti pengajaran Yesus di bukit ini, kita akan mampu menjadi seorang murid yang berbeza dari dunia sekeliling kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita mempunyai kehidupan yang berpusat kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kalau dunia memandang, dunia berpusat kepada hal-hal yang berbentuk duniawi. Tapi bila kita baca pengajaran Tuhan Yesus ini,
kita akan berpusat kepada Yesus Kristus. Saya mau kita melihat, saya mau baca satu petikan yang lain, ya, yaitu daripada Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ini bagi orang yang berpusat kepada dunia. Celakalah bagi orang yang seperti itu. Tetapi bagi mereka yang berpusat kepada Kristus, dia adalah murid yang radikal. Dunia hanya berpusat kepada keseronokan dan nikmat yang malangnya bersifat sementara, saudara dan saudara sekalian. Tetapi seorang murid Yesus, orang yang percaya itu, mereka ini akan menjalani kehidupan yang berpusat kepada berkat yang akan datang, berkat surgawi yang daripada Tuhan Yesus itu. Mereka ini akan mewarisi surga. Mereka ini akan dihiburkan. Mereka ini akan memiliki bumi. Mereka ini dipuaskan. Mereka ini menerima kemurahan. Mereka ini melihat Allah. Mereka ini disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka, karena mereka memiliki semua berkat ini daripada Tuhan. Jadi saudara dan saudara sekalian, marilah kita semua sedarkan diri kita dengan menjalani satu kehidupan yang berpusat kepada Yesus, kepada surga, kepada kehidupan yang surgawi, yang rohani, yang pastinya akan berbeza dengan dunia sekeliling kita. Dan pada masa yang sama, hidup kita akan memberi impact, kesan dimanapun kita berada. Itu gambar seorang murid. Firman Tuhan mengatakan, apabila kita ini menjadi orang percaya, yang lama itu, segala yang lama itu sudah berlalu. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang baru itulah yang membuat hidup seorang murid itu berbeza. Berbeza dari dunia sekelilingnya. Dia menjadi murid yang radikal imannya, rohaninya cemerlang. Dan saya mengajak kita semua, jadilah murid yang berbeza dan radikal imannya di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Dan marilah juga kita melihat kepada corak atau gambar, kualitas sifat kehidupan kita sendiri. Dan mari kita tanya diri kita, apakah saya mempunyai kehidupan yang diberkati, kehidupan yang bahagia, yang orang sebut berbahagialah. Nah, lihatlah sekelilingmu. Dapatkah kita ini hidup berbeza daripada yang kebiasaan? Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau memberi kekuatan kepada anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, menjadi murid yang merasakan kebahagiaan,
yang ingin bertumbuh di dalam imannya dan mau menghidupi kehidupan yang benar-benar berpusat kepada Engkau saja. Dan semoga melalui semua murid-murid ini, dunia akan mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami. Dan kepada saudara-saudara kami yang lain yang mau mendekati Engkau, mau menerima Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan membuka hati mereka, menyentuh mereka, sehingga terbuka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamatnya dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaku iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga. Dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Sehubungan dengan nasihat daripada Archbishop Datuk Melte Cikitais, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kebaktian fizikal di gereja dalam paroki St. Luke dihentikan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, jemaat digalakkan untuk mengikuti kebaktian mingguan atas talian yang disiarkan melalui media sosial. Dan Anda juga boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F di talian 01 11 606 9540, atau serahkan persembahan Anda kepada staf seperti berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Sila amalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan bertekunlah di dalam doa semoga belas kasihan Allah akan memulihkan dan menghentikan wabak ini. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, ayat hafalan untuk minggu ini daripada Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Marilah kita bertekun di dalam Yesus Kristus, kerana ketekunan menimbulkan tahan uji terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tahan uji ini akan menghasilkan pengharapan di dalam Allah, suatu pengharapan yang tidak sia-sia, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Jangan lupa catatkan ayat ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita semua tenang dan kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di sorga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus.
Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah, dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan, kami tidak datang ke mejamu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah mejamu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anak Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak dipuji, Dia layak disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, mari kita puji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu.
di